Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Dan biarkanlah Tuhan pada saat ini Engkau memenuhi kami dengan firman-Mu, sehingga hati kami dipenuhi dengan kekuatan, damai sejahtera, sukacita dari surga untuk melewati, menghadapi hidup pada hari-hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi setiap kami yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya berikan hari ini, saya berikan judul Jangan Panik. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hai Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan." Sebelum kita membahas lebih jauh apa yang menjadi latar belakang firman Tuhan ini disampaikan, saya mengajak kita untuk melihat beberapa berita berikut ini. Virus corona, Cina klaim tidak ada kasus baru COVID-19 untuk pertama kalinya sejak Desember 2019. Berita ini muncul sekitar pada tanggal 11 Mei 2020. Jadi pertengahan tahun yang lalu. Pada waktu itu saudara, Cina senang, mereka berpesta pora. Kita bisa melihat beritanya di televisi, di surat kabar, bagaimana Cina merasa dirinya sudah lepas, bebas dari beban corona. Namun beberapa waktu yang lalu menariknya kita mendengar sebuah berita yang mengejutkan. Ternyata Cina tidak benar-benar bebas dari corona. Ada berita mengatakan corona kembali meledak. Cina lockdown 2 kota. Saudara, ini berita saya dapatkan tanggal 8 Januari 2021. Saudara, inilah realita di mana kita sekarang hidup. Ternyata corona bukannya semakin membaik, tapi nampaknya semakin memburuk dan memburuk. Saudara, ini adalah statistik yang saya dapatkan dari Google, bagaimana perkembangan pertumbuhan corona yang ada di Indonesia. Saudara, kalau lihat grafik statistiknya, terus naik, dan terus naik terus. Bahkan kita melihat hari ini, Jawa Bali sudah mulai menerapkan PSBB secara ketat. Bahkan lingkungan tempat di mana kita tinggal juga sudah memasuki zona merah. Bahkan ada yang mengatakan sudah memasuki zona hitam. Saudara, kondisi ini memaksa kita untuk bisa menjadi panik atau terkena serangan panic attack, alias kita ini menjadi parno. Beberapa orang saya perhatikan betul-betul menjadi parno tanpa ada gejala, tanpa ada sesuatu yang perlu untuk dikhawatirkan. Tes swab terus. Ini menunjukkan satu perilaku kepanikan, saudara. Nah, saudara, hati-hati di dalam menghadapi situasi seperti ini. Kita cenderung bisa menjadi panik, menjadi parno. Kalau kita itu curiga dengan tetangga, dengan orang-orang yang dekat, itu wajar, saudara. Namun ingat, jangan panik. Karena kalau kita itu panik, saudara, ini mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang ceroboh. Saudara, di dalam Amsal 19 ayat 2b, di situ jelas dikatakan orang yang tergesa-gesa,
orang yang panik mengambil keputusan secara tepat tanpa dipikir dengan panjang akan salah langkah. Jadi saudara, situasi sekarang ini memang mendorong kita untuk menjadi panik. Kita ingin tubuh kita sehat, kita ingin tubuh kita kuat, tapi ingat, jangan sampai kita ini panik. Karena bahaya panik akan membuat kita jadi salah langkah. Justru akhirnya karena kita ini terlalu panik, saudara, akhirnya apa yang kita takutkan justru menimpa kepada kita. Karena perilaku kita, tingkah laku kita yang salah di dalam menghadapi situasi seperti ini pada hari ini. Jangan panik. Saudara, Raja Hizkia sekitar tahun 700 sebelum Masehi pernah menghadapi situasi yang mendorong dirinya untuk menjadi panik juga. Pada waktu itu, Hizkia adalah seorang raja Yehuda yang berpusat di Yerusalem. Dalam politik luar negeri, ia berhadapan dengan persoalan apakah ia harus bergabung pada Asyur atau Mesir. Ia bersikap netral selama 10 tahun. Namun kemudian ia menyaksikan Israel Utara yang beribu kota di Samaria ditaklukkan oleh Asyur. Waduh, situasi ini membuat dia menjadi panik, saudara. Asyur adalah tentara yang begitu sangat kuat, hebat, bisa menghancurkan, mengalahkan Israel Utara yang berada di Samaria. Di situ dia mulai panik pada waktu itu, dan saya katakan karena kepanikannya ini, kemudian Raja Hizkia mulai mengambil tindakan yang ceroboh. Pada tahun 702 sebelum Masehi, ia menggabungkan diri pada Mesir untuk melawan Asyur. Dia tidak tanya dulu kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan dia bergabung dengan Mesir. Dia melakukan tindakannya sendiri. Dia melakukan analisanya sendiri. Dia membuat perhitungannya sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Justru pada akhirnya dia dikalahkan. Asyur di bawah Raja Sanherib ini sangat kuat dan hebat. Mampu menghajar Mesir. Dan kemudian mulai mengepung dan mengalahkan kerajaan dari Hizkia ini. Akhirnya Hizkia harus membayar upeti kepada Sanherib ini, saudara. Saudara, Hizkia panik. Tanpa persetujuan Tuhan, dia ambil tindakan yang ceroboh. Dia mengambil sikap sendiri. Hati-hati, saudara. Situasi hari ini mendorong kita juga untuk menjadi panik. Dan bahayanya adalah kita melakukan tindakan yang ceroboh. Saya khawatirnya, saudara, justru kita ini yang tanpa gejala, kita ini yang baik-baik saja, karena kita ini terlalu khawatir, kita terus swab terus. Akhirnya, saudara, kita yang sehat-sehat jadi kena gara-gara kekhawatiran kita, ketakutan kita, karena swab terus ini tadi, justru akhirnya kita ini kena, saudara. Hati-hati, jangan kita ambil tindakan ceroboh. Saya sarankan, saudara, kalau kita ini, saudara, menghadapi situasi hari ini, janganlah buru-buru swab kalau memang kita ini tahu tubuh kita ini sehat. Dan kita kalau sehat, walaupun kita ini mungkin saja orang tanpa gejala, kita mending isolasi di rumah supaya kita ini tidak menularkan kepada orang lain, walaupun kita ini sehat. Jadi saudara, jangan kita ini ambil sikap keburu-buru terus. Hati-hati. Saudara, ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia panik, dia ambil tindakan ceroboh. Justru akhirnya dia dikalahkan oleh Sanherib dan dia harus membayar upeti.
Di sini Yesaya muncul dan mengingatkan Raja Hizkia tentang tindakannya yang ceroboh. Tuhan pakai Nabi Yesaya untuk menegur Raja Hizkia. Kita bisa temukan itu di dalam Yesaya pasal 30 ayat 1. Tuhan berkata, celakalah para pemimpin Yehuda, karena mereka memberontak terhadap aku. Mereka mengikuti rencana-rencana yang bukan rencanaku. Mereka mendatangani perjanjian yang bertentangan dengan kehendakku. Maka bertumpuk-tumpuk dosa mereka. Jadi saudara, Tuhan memakai Yesaya untuk mengingatkan Raja Hizkia ini tentang tindakannya yang ceroboh. Namun menariknya, Yesaya menyadari akan kesalahannya. Yesaya kemudian kembali kepada Tuhan. Dia memperbaharui komitmennya. Dia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika tentara Asyur ini mengepung dia, walaupun dia sudah membayar upeti, dia mencari petunjuk Tuhan. Dia mengutus utusannya untuk bertemu dengan Yesaya dan minta nasihat dari Yesaya apa yang harus dilakukan ketika Asyur ini mengepung mereka, mengepung Yerusalem. Sungguh luar biasa. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan menolong Hizkia hadapi Asyur. Secara di atas kertas, Hizkia kalah. Secara statistik, Hizkia sudah kalah. Yerusalem dikepung oleh 185.000 tentara Asyur, saudara, mengepung. Namun Tuhan secara ajaib mengirimkan malaikatnya dan membinasakan semua tentara Asyur tersebut. Kita bisa temukan itu di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Malam itu juga, malaikat Tuhan datang kepada perkemahan orang Asyur dan membunuh 185.000 orang prajurit. Keesokan harinya, pagi-pagi mayat-mayat mereka bertebaran. Kita tidak tahu bagaimana malaikat Tuhan itu bekerja di antara orang Asyur. Mungkin seperti virus corona menyebar di antara mereka, dan dalam sekejap malam itu juga wabah itu menimpa semua orang dan mereka mati semua tentara Asyur itu. Mungkin saja, kita tidak tahu, memang Alkitab tidak menjelaskan secara detail bagaimana malaikat Tuhan itu bekerja. Tetapi ya saudara, yang pasti 185.000 itu mati dalam semalam. Jika Tuhan bekerja, jika Tuhan berkarya, tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau kita lihat situasi hari ini, seolah-olah corona itu menang. Seolah-olah kondisi sekarang ini, situasi menekan ini berada di atas angin. Tetapi jika kita mendekatkan diri seperti Hizkia, kita percaya kepada Tuhan, saudara, apa yang tidak mungkin bagi kita itu bisa terjadi. Apa yang tidak ada bagi kita itu bisa ada, karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk meneladani Hizkia. Mungkin kita telah melakukan kesalahan seperti Hizkia. Mari kita kembali kepada Dia. Jangan panik, jangan ceroboh, jangan ambil sikap sendiri. Mari kita kembali kepada Tuhan seperti Hizkia. Sesungguhnya saudara, apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan pada situasi hari-hari seperti ini? Yang pertama, kembali ke firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya 30 ayat 15 tadi. Di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kuasa, maha kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ada 3 poin
yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi ini, dan ada satu hasil dari 3 poin yang kita lakukan itu. Poin yang pertama, apa yang kita lakukan? Bertobat. Bertobat. Kalau kita tahu, saudara, jalan kita ini salah. Kalau kita tahu hidup kita ini tidak betul di hadapan Tuhan, jangan kita tinggal terus di dalam dosa dan kejahatan kita. Hizkia menyadari bahwa persekutuan dengan Mesir itu menghambat berkat Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia memutuskan hubungannya dengan Mesir dan dia kembali menjalin relasi dengan Tuhan. Saudara, situasi hari ini itu mengingatkan kita, menyadarkan kita akan dosa-dosa masa lalu yang kita lakukan. Dan kalau kita menyadari dosa-dosa itu, janganlah kita kemudian tinggal di dalamnya dan tetap mempertahankan itu, melainkan kita memutuskan hubungan dengan dosa itu, kita kembali kepada Tuhan, bertobat seperti Hizkia. Firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Firman Tuhan ini jelas berkata kepada kita, bukan Tuhan tidak mau menyelamatkan kita, bukan Tuhan tidak mau menolong kita, tetapi berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tidak sampai kepada kita karena kita ini hidup di dalam dosa. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap menyelamatkan kita. Tuhan tetap melindungi dan menjagai kita. Tetapi kejahatan kita sendiri yang membuat kita tidak bisa menerima berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Satu-satunya jalan yang harus kita lakukan, kita bertobat. Situasi ini janganlah membuat kita hidup di dalam dosa, justru kita tinggalkan dosa itu. Kita bertobat. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan untuk situasi sekarang ini. Bertobat. Semua kita masing-masing koreksi diri. Semua kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, poin yang kita bisa dapatkan dari Nats Yesaya 30 ayat 15 ini, di situ dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam. Kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Poin yang kedua yang perlu kita untuk perhatikan, diam dan tenang. Intinya saudara, jangan panik. Setelah kamu bertobat, diam dan tenang. Jangan panik, jangan tergesa-gesa, jangan ambil sikap sendiri. Diam dan tenang. Diam. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah nakab, yang mengandung arti sikap tenang. Perilaku kita itu tenang. Dan istirahat. Perilaku tubuh kita ini istirahat seperti tubuh sedang tidur secara fisik. Secara fisik, secara jasmani, kita ini tenang. Jadi saudara, contohnya duduk dulu. Jangan resah, duduk tenang. Secara tubuh tenang. Kemudian saudara, kata tenang yang dipakai di sini dalam bahasa Ibrani adalah sakat, yang mengandung arti damai, tidak terganggu secara pikiran. Jadi ini berbicara tentang hati kita. Jadi setelah kita ini duduk, saudara, pikiran, hati kita ini jangan sampai terganggu dengan hal-hal buruk,
dengan situasi sekarang yang menakutkan dan menegangkan, yang dikatakan situasi kondisi menghitam, jangan kita terganggu. Kita buat tenang, kita buat hal-hal yang positif yang ada di depan kita, saudara, karena masih banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan yang kita bisa terima, kita bisa pikirkan, kita bisa renungkan dibanding zona hitam. Duduk tenang. Ini yang Tuhan inginkan. Bertobat, diam dan tenang, jangan panik. Yang ketiga, apa yang Tuhan inginkan? Lalu kita baca di situ, tinggal diam kamu dan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kata yang ketiga yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah percaya. Kita bertobat, kita diam dan tenang secara fisik dan pikiran kita, kemudian kita percaya. Percaya kepada Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang mengatur hidup kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh lingkungan. Hidup kita tidak ditentukan oleh corona. Hidup kita ditentukan oleh kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya kepada Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 dengan jelas di situ dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di situ ketika kita berdoa, Tuhan akan mencerahkan hati dan pikiran kita. Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana ke depan kita harus bertindak dan berbuat. Seperti Hizkia, dia berdoa, memohon petunjuk melalui Nabi Yesaya, apa yang harus dilakukan ketika tentara Asyur mengepung Yerusalem. Di situ kemudian Hizkia tunduk kepada perintah Tuhan. Sama dengan kita. Kita menguasai diri kita. Setelah kita bertobat, kita menjadi tenang. Kemudian kita berdoa. Dan kemudian kita percaya dengan firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hati nurani kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita percaya kepada Dia. Bagaimana kita menghadapi situasi hari ini? Kita tidak tergesa-gesa, kita tidak ceroboh, kita tidak panik, kita tidak parno, saudara. Tapi kita mengambil sikap tenang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam hati kita. Saudara, percaya kepada Tuhan yang pegang kendali. Sekali lagi, hidup kita tidak ditentukan oleh situasi lingkungan di mana kita hidup. Walaupun situasi lingkungan di mana kita hidup sekarang ini buruk, hidup kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita, sukacita kita, itu ditentukan oleh Tuhan yang pegang kendali. Oleh sebab itu, bertobat, diam dan tenang, percaya kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Saudara, 3 hal ini harus kita lakukan. Dan hasilnya bagaimana, saudara? Saudara, mari kita melihat Yesaya 30 ayat 15. Tapi sekarang kita lihat dari versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Supaya kita bisa lebih memahami apa yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan Tuhan yang Maha Tinggi, Allah Kudus Israel, berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Perhatikan kata kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, pikiran kita damai.
pikiran kita tidak terganggu dengan situasi lingkungan sekitar kita, maka kamu akan dikuatkan. Perhatikan saudara, dua kata ini. Diselamatkan dan dikuatkan. Wow, saudara. Saudara, mungkin saja situasi zona hitam ini masih berjalan. Namun Tuhan menyertai kita untuk menyelamatkan kita dan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi situasi hari ini. Ketika kita melaluinya lebih dahulu dengan bertobat, diam dan tenang, jangan panik, kuasai dirimu, berdoa, percaya kepada Tuhan, yakin akan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, di situ Tuhan menjanjikan kamu diselamatkan dan dikuatkan. Saudara, di dalam Mazmur 23 ayat 4, Daud pernah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Wow, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu ada. Lembah kekelaman itu sedang dihadapi oleh kita dan dunia pada hari ini. Namun seperti Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Bagaimana Daud bisa berkata aku tidak takut bahaya? Tuhan menguatkan Daud untuk menghadapi lembah kekelaman itu. Saudara, ini juga yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan salib, salib itu tetap ada di depan dia. Salib itu tetap berdiri dan dia tidak bisa menggesernya. Seperti kita hari ini tidak bisa menggeser corona menurut kehendak kita. Salib itu tetap ada di depan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa supaya salib itu disingkirkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Salib itu tetap ada di depan dia. Namun menariknya Alkitab mengatakan, Allah memberikan kekuatan supranatural kepada Tuhan Yesus untuk menghadapi salib itu. Saudara, beberapa dari antara kita mungkin Tuhan izinkan kita menghadapi salib corona itu. Namun sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan menguatkan kita karena kita telah bertobat, karena kita telah diam dan tenang. Kita berdoa, percaya, yakin kepada Tuhan. Tuhan menguatkan kita menghadapi lembah kekelaman itu sampai kita melihat pertolongan, keselamatan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan menguatkan. Saudara, memang pada akhirnya karena dosa dan kejahatan Yehuda, kerajaan Yehuda, ketika di bawah pemerintahan dari Raja Yoyakim, sekitar tahun 600-an sebelum Masehi, betul-betul dihancurkan, tapi bukan oleh Asyur, tapi oleh Raja Babel. Di situ saudara-saudara akan menyaksikan, sementara Yerusalem dihancurkan, sementara lembah kekelaman itu terjadi, bagaikan corona yang melanda Yerusalem, bagaikan corona yang melanda dunia pada hari ini, dan betul-betul menimpa Yerusalem. Dan di antara mereka ada anak-anak remaja yang takut akan Tuhan. Ada anak-anak remaja yang saya katakan terdorong untuk menjadi panik ketika tentara Babel itu menghancurkan Yerusalem. Dia menyaksikan bagaimana orang-orang ditawan, bagaimana orang-orang dekatnya mati dibunuh.
tentunya ada kegentaran, ketakutan, kepanikan yang terjadi. Dan di antara mereka ada Daniel. Namun saya percaya, di tengah-tengah situasi yang tidak bisa diubah oleh Daniel, di tengah-tengah situasi Daniel berteriak, "Tuhan, di manakah Engkau?" Daniel bertobat. Saya yakin Daniel tetap tenang dan diam. Daniel tidak panik. Daniel berdoa, percaya kepada kedaulatan Tuhan. Anak remaja ini, saudara, Daniel ini, saudara bisa baca sendiri ya kisahnya di dalam kitab Daniel. Dibawa ke Babel menjadi tawanan. Siapa mau jadi tawanan, saudara? Yang pada awalnya hidup bebas, hidup senang, bisa bercanda, tawa dengan teman-teman, sekarang menjadi tawanan di negeri asing, di negeri yang dia tidak kenal sebelumnya, di negeri Babel, saudara. Anak remaja namanya Daniel. Namun luar biasa, saya yakin, karena sikap yang positif yang Daniel ambil, walaupun dia tidak bisa mengubah situasi itu, Tuhan menyelamatkan Daniel, dan Tuhan menguatkan Daniel untuk menghadapi situasi menjadi tawanan di Babel. Justru di Babel apa yang terjadi, saudara? Daniel ini diangkat oleh Tuhan menjadi pejabat negara. Setiap raja yang memerintah di Babel, Daniel ini menjadi orang dekat raja, orang kepercayaan raja, orang yang dipercayai dan dikasihi oleh raja kafir di Babel ini. Dia tidak bisa mengubah situasinya. Dia tetap sebagai orang buangan di Babel. Namun Tuhan mengangkat hidupnya secara luar biasa di Babel itu, saudara. Ini salah satu ketika Raja Darius menjadi raja di Babel. Saudara bisa baca di dalam Daniel 6, ayat 1 sampai dengan ketiga. Di situ dikatakan Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi saudara, ini lingkaran 3 orang yang dekat dengan Raja Darius. Salah satunya adalah mantan orang yang ditawan, yang dulu menjadi budak, yang sekarang tinggal di Babel, tetapi sekarang menjadi orang kepercayaan raja-raja yang memerintah di Babel. Ini Daniel. Saudara, sama dengan kita. Mungkin kita hari ini tidak bisa mengubah corona. Mungkin kita tidak bisa mengubah situasi kondisi yang mungkin hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Tapi ingat saudara, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini? Jangan panik. Bertobat. Hidup benar di hadapan Tuhan. Diam, tenang, percaya akan kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan menolong Hizkia, Tuhan menolong Daniel, Tuhan menolong Yesus Kristus melewati salib itu, Tuhan Allah Bapa yang di surga, yang sama yang kita sembah, akan menolong kita, menguatkan kita, dan menyelamatkan kita melewati situasi hari ini. Sehingga kita bisa berkata seperti Raja Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada kekuatan supranatural yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melewati semuanya itu. Karena kita tahu Tuhan beserta kita. Tuhan menjaga dan melindungi kita untuk kita bisa tampil sebagai pemenang di atas situasi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkan firman Tuhan ini menolong kita untuk kita bisa introspeksi diri.
Sekali lagi, situasi hari ini jangan panik. Melainkan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bertobat, hidup di dalam kebenaran. Kalau kita tahu masa lalu kita tahu kita hidup di dalam dosa dan kita tinggalkan semuanya. Yang kedua, kita diam dan tenang. Kuasai diri kita, pikiran kita. Jangan panik. Jangan ambil keputusan tergesa-gesa. Yang ketiga, kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan yang pegang kendali. Maka hasilnya, Tuhan menguatkan kita dan Tuhan menyelamatkan kita dari situasi hari ini. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tuhan berkati jemaat-Mu supaya iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Tolong mereka ya Tuhan untuk mereka bertobat. Tolong mereka ya Tuhan untuk mereka diam dan tenang. Tolong mereka untuk berdoa dan percaya penuh akan kedaulatan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan berikan damai, kekuatan, keselamatan kepada hidup jemaat-Mu. Berkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.